Jumpa lagi di A3 Yorinava Channel. Kali ini kita akan menerbangkan drone dari pemilik ownernya, dari pilot Bali ya, daerah Tabanan, untuk mengetes terbang. Ini final tes terbangnya, karena sebelumnya kita sudah tes terbang 3 kali dan 4 kali ini untuk kita memastikan drone sudah aman dan layak untuk terbang. Drone F22S ini sebelumnya crash ya, dan akhirnya setelah owner pakai, dicoba untuk gimbalnya miring, terus hasil videonya jilo, dan lagi untuk gimbal naik turunnya tidak berfungsi. Jadi semua itu dirasakan setelah crash. Akhirnya setelah perbaikan di area mekanik gimbalnya, dan akhirnya gimbal dapat bekerja dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah tidak jelo lagi hasil videonya, dan juga untuk gerak naik turun gimbal sudah normal. Kali ini kita tetap terbang pakai APK 3.5.3 ya, favorit saya. Kita akan coba tes terbang sekalian tes jaraknya, karena dari owner menginginkan untuk F22S ini disandingkan atau dibinding dengan remote F11 SV2. Nah, kali ini kita terbang menggunakan binding remote F11 SV2. Mudah-mudahan yang diharapkan untuk dapat jarak maksimal di 4,1 tercapai ya, karena owner pengen coba sensasi terbang sampai 4 kilo ya. Karena sebelum-sebelumnya kalau untuk tes jarak dengan APK 353 tapi dengan remote bawaan F22S ya maksimal 3,6 sekian, pasti drone akan pulang. Nah, ini owner pengen merasakan terbang di 4 km. Kita mode sport ini ya. Untuk kecepatan, karena ini anginnya agak sedikit besar atau kencang, jadi untuk kecepatan di mode sport kita hanya mendapatkan di 29 sampai 30 km per jam. Untuk jarak saat ini sudah di 800 meter. Kita akan coba menyusuri daerah yang biasa saya terbangkan, tapi nanti saya pengen setelah mendekati area stasiun ya, nanti kita akan melewati stasiun. Kalau sebelumnya saya terbangnya di samping ya, samping stasiun atau di belakang. Nah, ini saya coba pengen terbang di atas stasiun. Saya ingin coba untuk interferensi sinyal radionya ya. Biasanya untuk stasiun itu sinyal radionya juga istilahnya berkekuatan tinggi ya. Jadi kemungkinan untuk remote kita pasti ada gejala-gejala terganggu. Nah, nanti saya ingin coba buktikan apakah benar frekuensi gelombang radio yang di daerah stasiun mengganggu sinyal remote ataupun sinyal drone. Jarak sekarang di 1300 meter. Untuk kecepatan drone tetap sama ya, karena memang kita ini sedikit melawan angin ini untuk hari ini. Ini saya terbang pagi ya, ini sekitar jam setengah 8. Tapi suasananya memang mendung ini, jadi tidak ada matahari yang bersinar terik gitu. Kira-kira untuk jarak yang dari stasiun itu sudah kisaran di 2,5 kilo ya, jadi kemungkinan ini masih 1 kilo lagi. Walaupun di depan udah kelihatan sih sebenarnya ada garis lurus putih, itu stasiun itu sebenarnya. Nah, nanti kita akan coba terbang di atas stasiun, apakah interferensi sinyalnya ke remote ataupun drone terganggu ya. Kita coba dulu.
Kita sudah di jarak 1800, baterai masih aman di 100%. Nah, kita sudah mendekati ya area stasiun. Ini di depan bawah ini yang ada bangunan putih di sepanjang rel itu ada stasiun. Kita nanti coba sedikit manuver untuk masuk ke area stasiun ya di atasnya. Nah, ini kita arahkan. Nah, ini saya arahkan, ini stasiun ya depan itu. Kita mau coba terbang di atas stasiun, apakah mengganggu dari sinyal remote ataupun drone-nya. Jarak di 2100 meter, baterai masih aman di 100%. Ketinggian normalnya 140. Nah, kita akan memasuki area ini. Ini masih kurang sedikit lagi, kita akan memasuki area stasiun. Biasanya sih di jarak 2400-500 lah ya di atas stasiun. Nah, ini kita sudah mulai, ini kita sudah memasuki area stasiun. Apakah nanti interferensi dari sinyal radionya mengganggu pancaran dari remote ataupun drone kita ya. Jarak di 2500 meter. Nah, ini sudah mulai, ini sudah stuck, ini remote kita juga geraknya jadi lambat sekali ini. Jadi kayaknya memang interferensi di area stasiun, pemancar radionya pengaruh sekali ya. Nah, ini kita stuck ini dan kehilangan sinyal remote. Kita coba connecting ya. Jadi memang sinyal dari pancaran ini berkekuatan tinggi. Jadi kemungkinannya untuk sinyal yang dari transmitter remote kita tidak bisa. Nah, dia RTH. Jadi dia mendeteksi ada gelombang yang sangat kuat ya. Tidak kuat dia pulang ini drone-nya. Ini baru pertama saya coba terbang di atas stasiun, karena biasanya sebelumnya di samping gitu ya, atau di belakangnya gitu. Nah, ini karena kita mau tes jarak lagi, kita akan cancel ya RTH-nya. Saya akan cancel. Saya akan cari arah yang dari belakang saja. Jadi kita tidak lewat depan stasiun, jadi kita lewat di belakang stasiun. Jadi posisi kita tadi sedikit ke barat daya. Ini sekarang kita mau ke barat kalau ini ya. Nah, ini kita akan coba menyisir atau menyusuri dari rel kereta api aja. Kita akan lurus ke sana. Kita coba apakah untuk FPV-nya masih terganggu atau tidak, karena kita lewat di belakang. Seharusnya sih aman kalau untuk di belakang ya, area di belakang stasiun atau di samping kanan kiri stasiun, tidak pas di atas stasiunnya. Coba tadi di 2500 ya kita RTH lewat depannya, kita coba lewat belakangnya ini. Ini masih aman, sinyal bisa jalan terus ya di jarak 2600 meter ini. Baterai sudah berkurang 10%, kita di posisi 90. Nah, lancar kan kalau sini. Jadi kalau kita tidak melewati atas memang lancar ya untuk koneksinya. Ada sedikit tersendat-sendat di sini di daerah 2,7. Mungkin di bawah ini karena juga area pabrik ya, jadi kemungkinan sinyal radio pabrik juga pengaruh juga. Nah, setelah terkoneksi kita jalan lagi normal. Jadi kemungkinan tadi memang ada gangguan sinyal, cuma untuk sinyalnya mungkin lebih kuat drone kita, jadi kita bisa nembus sinyalnya walaupun sempat terjadi stuck dan connecting remote ya. Kita terus ke depan, jarak di 3000 meter, untuk baterai 85%. Untuk geomagnetik aman ya kita, karena di ketinggian cuma di bawah 15 angkanya. Kita terus sampai mudah-mudahan bisa 4 kilo. Jarak sudah di atas 3000, FPV lumayan ya, setak-setak sedikit mungkin karena gangguan interferensi, karena ini sekarang lancar ini ya, jadi kemungkinan ada gangguan sinyal di bawah.
karena kita sudah lewati persawahan nih bawah kita, jadi ini FPV lancar di 3350. Kemungkinan kalau dilihat dari gerakan FPV-nya mungkin kita bisa tembus nih 4 kilo nih, mudah-mudahan ya. Tapi yang perlu diingat untuk F22 apabila kita pakai remote binding F11 SV2, untuk rekan-rekan pilot mohon untuk hati-hati, karena untuk sistem auto RTH apabila kita hilang sinyal di jarak di atas 3,6, nah seperti ini, jadi ini kita sudah masuk 3,6 kilo ya. Ini misalkan dia hilang sinyal, dia auto RTH. Tapi kalau misalkan nanti kita hilang sinyal di atas 3,6, anggaplah 37 ke atas ya, 3,7 kilo ke atas, F22S tidak akan pernah RTH ya, auto RTH maksud saya. Tapi kita harus manual RTH, kita pencet tombol RTH. Mungkin karena sistem dari FC-nya F22 ya, jadi tidak bisa di atas 3,6 sekian, anggaplah 37, lost connect sinyal. Kita kalau sudah connect lagi remote-nya, langsung pencet RTH manual ya, drone akan pulang. Jangan ditunggu auto RTH, kecuali memang dia auto RTH di baterai. Kalau baterainya 45%, dia akan pulang dengan sendirinya, tidak mengenal jarak. Jadi dia melihatnya ke baterai. Baterai 45% dia akan pulang. Tapi itu juga berbahaya, karena takutnya arah pulang ada angin apa, bisa jadi dia nggak sampai ke home point. Ini kita di jarak 3,9. Nah biasanya memang jarak-jarak ini sering lag ya. Nah seperti ini kita lag, FPV-nya disconnecting sebentar, biasanya dia akan connecting dan langsung ke 4 kilo, biasanya seperti itu. Kita tunggu dulu untuk remote-nya supaya connecting. Baterai di 75. Nah dia connecting langsung ke 4060 meter, dan ini juga masih disconnect ya, karena dia masih proses ini dia di limit jarak ini sekitar 4,1. biasanya kan dia ada jarak limit untuk transmitter remote-nya, jadi sedikit terganggu kalau di akhir-akhir seperti ini. Rata-rata tuh ciri-cirinya lag nih biasanya FPV ataupun ini apa namanya, sinyal remote-nya. Kita cek dulu, kita tunggu ya. Ayo pulang. Masih connecting remote-nya. Nah dia RTH di jarak 4115 ya, kita memperoleh jarak 4115. Tadi saya pencet RTH karena sudah connect ya, connect, saya pencet manual RTH, dan drone sekarang kembali ke home point. Nah untuk WiFi ini, untuk unitnya Om Deva ini untuk modul WiFi nya masih bagus ya, karena bisa dilihat di FPV-nya di jarak di atas 3,8 FPV masih berjalan, walaupun ya memang sendat-sendat ya, tapi FPV masih berjalan. Biasanya kalau untuk modul WiFi yang sudah mulai lemah, rata-rata untuk FPV-nya itu stuck ya, bahkan tidak ada gambarnya. Jadi dia sempat menghilang gitu, nanti setelah connect dia akan tersambung kembali untuk FPV-nya. Itu pun biasanya di jarak 3 kiloan baru dia connect kembali. Nah ini kita di jarak 3,4 kilo, FPV masih berjalan, jadi kita masih bisa melihat kondisi. Jadi ini konklusinya, untuk kamera gimbalnya sudah saya nyatakan normal ya, jadi layak untuk terbang. Nah ini kita coba manuver dan tidak jelo untuk hasil kameranya. Jadi untuk proses perbaikan dari gimbal dari unit F22S ini, saya bilang sudah oke untuk layak terbang. Jarak 3000 meter, baterai sisa 64%. Nah ini masih lancar banget ya, kita lihat dulu untuk sekelilingnya, untuk kita mencoba untuk pergerakan gimbalnya juga apakah masih jelo. Jadi yang perlu diingat tadi teman-teman, kalau pengen
bisa memang mencapai jarak di atas 3,7 bahkan maksimal di 4,1 sekian kilo. Memang yang bisa itu menggunakan remote dari F11 SV2 karena memang transmitternya dia bisa sampai 4,1 sekian kilo. Kalau untuk remote-remote bawaan yang dari F22S itu tidak akan pernah bisa ya, karena dia memang sistemnya di jarak 3,6 sekian atau mungkin ada yang 3,7 ya, itu dia langsung lost remote. Jadi dia lost remote, otomatis dia langsung auto RTH sistemnya. Jadi hilang sinyal remote, dia langsung auto RTH tanpa connecting atau apa, dia langsung RTH. Nah, kalau untuk yang remote di F11 V2 ini, dia kalau hilang sinyal di jarak 36, 37, dia masih mencari sambungan. Nah, setelah mencari sambungan itu dia nggak langsung RTH, dia bisa kita tarik lagi ke atas, kita gas lagi ke depan ya, seperti itu sampai jarak memang maksimal. Dan di jarak maksimal misalkan kita sudah dapat 4,1 kilo gitu ya, itu dia nggak akan RTH selama terkoneksi, dia nggak akan RTH. Jadi kita harus pencet tombol RTH nya manual ya, istilahnya kita pencet manual RTH karena kalau kita tunggu untuk auto RTH nya dia akan ini ya, sistem membaca baterai dulu, baterainya masih berapa. Kalau misalkan baterai masih 60% di jarak 4,1 ya kita tunggu dulu sampai 45. Nah, itu sangat beresiko dalam artian bisa jadi nanti kita pulang nggak sesuai harapan ya, nggak sesuai harapan karena angin kencang atau lawan angin atau hal-hal yang lain, itu sangat berbahaya. Jadi untuk yang terbang di atas 4 kilo mohon untuk hati-hati. Untuk sistem-sistemnya mohon dipahami dulu. Jadi jangan tunggu auto RTH nya karena baterai limit, tapi kita pencet untuk manual RTH supaya drone pulang dengan selamat. Seperti ini tadi kan, untuk baterai dia masih di 65 ya tadi, posisi 4,1. jadi saya pencet RTH nya dan pasti nanti pulang dengan selamat, seperti itu. Walaupun ada angin, kita tempuh angin seperti ini, kita pulang biasanya di 39 atau 40 km per jam. Untuk kali ini kita hanya dapat di 36 atau 37 ya. Jadi memang saat ini kondisinya berangin. Jadi kalau kita balik di posisi baterai limit ya kurang rekomendasi ya, karena berbahaya untuk drone-nya selamat sampai home point. Baterai di 52%, ini kita di jarak 900 meter. Untuk ketinggian berangsur-angsur saya turunkan ya, biasanya saya dari kalau sudah mendekati home point jarak kurang 2 kilo saya turunkan 100, mendekati di 1500 saya turunkan lagi 80, terus di 1000 saya kurangi lagi 60, gitu bertahap ya, sampai nantinya mendekati home point dia akan saya turunkan sampai 15 meter di atas titik home pointnya, seperti itu. Jadi untuk Om Deva, untuk unitnya ini sudah sehat, saya nyatakan sehat karena 3 kali dan terakhir ini 4 kali pengetesan ya, 4 kali pengetesan untuk kondisi gimbal. Dan juga ini tadi tes jarak karena pengen untuk mencapai 4 kilo kita binding dengan remote F11 SV2. Jadi bener ya, bisa. Jadi pakai remote F11 V2 kita bisa mencapai jarak maksimal di 4,115 ini lebih tinggi. Biasanya saya cuma 4106 untuk drone saya. Ini termasuk bagus, dapat 4115 meter. Kita mendekati home point di jarak 150 meter lagi. Ketinggian ini sudah saya turunkan mendekati ke 15 meter ya. Sensor obstacle diaktifkan. Baterai masih aman ya di 47%. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk hasil tesnya. Untuk kali ini kan dapat 4115 meter. Sebelumnya 3 tes terakhir itu juga kita dapat maksimal semua di 3,5 atau 3,6, itu menggunakan remote bawaan F22S ya. Seperti itu. Jadi inilah video final test untuk unit F22S yang kasus
gimbal miring, motornya mati naik turun ya, dan juga hasilnya jilo. Apabila suka silahkan like, Pengalihan kendali. komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.